Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Di video kali ini, saya akan bagikan informasi terkait beasiswa terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Ini beasiswa unggulan dan kemarin itu sebenarnya sudah saya kasih tahu cara daftar beasiswa unggulan. Hampir sama seperti video yang sebelumnya. Kalian bisa scroll-scroll saja. Jika nanti kurang lengkap ya, kalian bisa tonton di sana seperti apa cara pendaftarannya. Nah, di sini saya juga akan sampaikan juga terkait dengan cara pendaftarannya. Nah, ikuti langkah-langkah ini seperti yang saya lakukan. Pertama kalian tulis saja di sini atau nanti kalian bisa langsung ke deskripsi ya. Nanti linknya akan saya sampaikan di sana. Untuk beasiswa unggulan tahun 2022 ya. Ini kalian ketik saja di sini Puslabdik, Pusat Layanan Pendidikan ya. Ini miliknya Kemendikbudristek ya. Puslabdik, langsung saja kalian bisa klik OK ya. Nah, saya sarankan kalian untuk pakai browser bawaan yang terbaru biar nanti tidak error ya. Pembukaannya masih kemarin dan hari ini tanggal 11, pembukanya tanggal 10. Jadi kalian jangan terburu-buru untuk mendaftar beasiswa ini. Karena program daripada beasiswa unggulan ini agak lama, jadi kalian bisa baca-baca dulu terkait dengan persyaratan dan kemudian kalian bisa download buku panduan atau kan juga bisa nanti di kolom deskripsi. Kalian tinggal download saja lewat sana ya. Ini kelihatannya tidak terlalu bagus ya. Saya sarankan untuk pakai browser yang baru nanti biar gampang untuk masuk. Sebenarnya saya tadi sudah mencoba, ini kalian klik saja dan berhasil. Namun memang ada beberapa kendala ya. Di video sebelumnya juga saya sampaikan beberapa beasiswa yang banyak sekali. Ada beasiswa adik, BPI dan lain sebagainya. Dan sekarang sudah waktunya untuk beasiswa unggulan dibuka ya. Nanti akan saya kasih tahu caranya juga. Ini kalian klik tanda silang saja. Di sini sudah ada pilihannya. Beranda profile, kalian scroll saja ke bawah. Di sini ada beberapa beasiswa. Karena akun saya sudah terkait, dulu pernah daftar dan ingin daftar lagi, kalian bisa langsung masuk gabung. Kalau kalian belum, kalian bisa langsung klik daftar saja. Di sini kalian scroll ke bawah, di sini ada beasiswa pendidikan Indonesia dan yang bawahnya lagi ada panduan dan faks. Ini pertanyaan yang biasanya sering muncul ya. Kalian klik daftar saja. Bicara daftarnya cukup mudah sebenarnya. Kalian akan diarahkan di sini beasiswa unggulan. Dan ini kalian sudah dikasih tahu mengingat sistem pendaftaran baru bisa diakses tanggal 11 2022, maka jadwal pelaksanaan pendaftaran beasiswa unggulan diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Oktober ya. Jadi waktunya cukup panjang. Kalian baca dulu dengan sangat teliti biar nanti hasilnya juga bisa maksimal. Bisa diakses tanggal 11 tapi saya sarankan beberapa hari setelahnya ya. Jadi kalau bukannya tanggal 10, 11, 12, kalian bisa tanggal 13 atau 14 saja. Jangan terlalu mepet. Karena apa? Mungkin sistemnya masih error dan mungkin data-data kalian ketika kalian masukkan nanti akan bermasalah ya. Di sini kalau kalian pengen langsung daftar, kalian bisa klik daftar di sini, ada klik di sini ya. Kalian klik saja di situ atau kalian bisa download buku panduannya di sini 25 MB ya. 25 MB sudah saya cek di sini tadi. 25 MB ini kayak ini ya. Downloadan. Nah, ini panduan BU Mapres dan pegawai. Jadi beasiswa ini sebenarnya diperuntukkan bagi mereka S1, S2 dan S3 ya. Jadi yang doktoral, yang doktor bisa, yang magister bisa, yang sarjana bisa ya. Kalau dulu beasiswa ini itu diperuntukkan bagi mahasiswa baru dan juga mahasiswa ongoing ya. Jadi kelihatannya ongoing juga masih bisa dan mahasiswa baru yang sudah masuk di perguruan tinggi naungan Kemenristek Dikti. Kalau dulu saya pernah daftar itu di yang naungan Kemendikbudristek, tapi saya kuliahnya dulu di IAIN Tulungagung. Jadi saya didaftar di sana dan kemudian
teman saya itu ada yang daftar barengan dengan saya dan ia keterima beasiswa unggulan ini ya. Tapi kuliahnya dia di Universitas Indonesia. Jadi alhamdulillah buat bayar kuliah ya tentunya. Dan sebelum nanti saya ke pendaftaran atau cara pendaftarannya, kalian bisa lihat-lihat dulu. Ini pendaftarannya kan dibuka tanggal 10 sampai 23 Oktober ya. Terus kemudian seleksi administrasinya tanggal 23 sampai dengan 27 Oktober. Seleksi wawancaranya itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 dan pengumuman hasilnya tanggal 12 November. Kemudian pembekalan dan penjelasan teknis itu tanggal 14 sampai 26 November. Kemudian pencairan dana ini tunjangannya cukup banyak ya. Nanti akan saya sampaikan beberapa hal yang akan kalian dapatkan ketika kalian daftar beasiswa unggulan. Jenis beasiswanya ini masyarakat berprestasi, maksudnya di sini adalah mereka yang memang punya keunggulan ya. Ini merupakan beasiswa dalam negeri untuk jenjang sarjana, magister, doktoral. Beasiswa unggulan masyarakat berprestasi dapat diikuti oleh calon mahasiswa yang sudah memiliki surat diterima. Jadi kalau S2 biasanya LOE ya, Letter of Acceptance ya, kalau nggak salah nanti bisa di cross check lagi. Kemudian surat diterima di perguruan tinggi maupun mahasiswa yang sudah melakukan perkuliahan maksimal semester 3 semua jenjang. Jadi di semester 3 atau kalian yang baru saja keterima atau baru saja masuk kuliah dan diterima, kalian bisa daftar ini. Atau kalian saat ini sedang semester 3 atau semester 1 ya, boleh ya. S2-nya juga semester 3 juga boleh kalau sekarang semester 3. Atau semester 2 juga boleh, 1 juga boleh. Terus kemudian ada lagi beasiswa bagi pegawai Kemendikbudristek. Ya, ini merupakan pemberian beasiswa kepada PNS di lingkungan kementerian. Jadi kalian yang kementerian pasti sudah tahu lebih awal ya untuk beasiswa ini. Tapi kalau belum juga bisa untuk melihat dan menonton video ini sampai selesai. Oke, persyaratan beasiswa unggulan hal umum sering ditanyakan itu apa yang dimaksud beasiswa atau baru dan mahasiswa ongoing. Jadi ongoing itu kalian sudah masuk dan sudah kuliah aktif, nah itu ongoing. Berjalan, tapi maksimalnya kan ada semester 3 ya. Apakah saya bisa mengajukan permohonan riset? Ya nanti nggak ada kayaknya. Apa bisa memilih jalur luar negeri? Jadi ini khusus dalam negeri ya. Siapa saja yang bisa daftar pegawai kementerian? Apakah guru bisa daftar? Kalau guru ada beasiswa BPI ya. Tapi ya sudah lewat karena kalian tidak pantengin video ini, jadi kalian kelewatan beasiswa yang cukup familiar dan banyak sekali hal-hal menarik yang kalian bisa dapatkan. Ini caranya, kalian bisa langsung klik di sini. Ini di pojok kiri bawah itu kalian klik saja. Kalian akan nanti diarahkan ke pendaftaran. Nanti saya akan juga bacakan. Nah, tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Nah, kalau kalian belum daftar ya ini biasanya di bawah ini ada persyaratan ini, FAQ ini. Di atasnya ada pendaftaran. Biasanya ada pendaftaran, nanti di buku panduan akan saya sampaikan juga atau saya bacakan nggak apa-apa. Fax ini di atasnya ada pendaftaran. Karena berhubung saya itu sudah daftar, jadi saya tinggal klik gabung saja. Tapi ini pendaftarannya tahun yang lalu, jadi akunnya masih sampai di sini ya. Ini akun saya, ini akun teman saya ya. Yang dapat beasiswa unggulan. Karena dulu saya yang ikutan membantu untuk konfirmasi. Saya sampai dengan wawancara ya beliau dan kemudian dapat beasiswa tersebut. Jadi tampilannya masih kayak gini dan kalian belum bisa masuk. Saran saya nunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari ya. Jangan terlalu mepet. Kalian bisa baca dulu persyaratan, panduan dan lain sebagainya. Tanya-tanya dulu di kolom komentar juga tidak masalah ya. It's okay. Jadi kalian tenang, kumpulin persyaratan yang telah ditentukan, baru kemudian kalian apply beasiswa tersebut. Nah, caranya cukup mudah, tinggal ikuti itu saja atau nanti linknya saya taruh di deskripsi biar gampang. Atau kalian bisa langsung klik saja di bagian itu, kalian akan diarahkan ke sana.
Oke ya, gampang sekali kan ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Oke, saya akan masuk di buku panduannya. Kalian juga boleh untuk mengikutinya atau tidak. Kalau cara daftarnya ya seperti itu ya. Nanti tinggal berjalan saja. Ini untuk panduan, bukunya 25 MB. Nah, gambarnya kayak gini, pedoman beasiswa unggulan bagi masyarakat berprestasi dan pegawai Kemendikbudristek. Nih, kayak gini gambarnya. Tidak terlalu jelas ya. Oh, masih loading kayaknya. Ini kalian bisa baca-baca dulu, tapi saya akan carikan yang paling utama ya, yang paling utama. Ini tujuannya apa, kalian bisa baca. Persyaratannya apa aja, terus apa. Atau kalian bisa langsung tonton video yang sebelumnya, itu juga mewakili dari cara daftarnya. Ini untuk sarjana atau S1, syaratnya itu. Kemudian untuk magister, itu beasiswa doktoral juga itu. Syarat IPK-nya di atas 3,25 kalau S1, kalau S2 sama. Pokoknya skala 4 ya. Skala 4 maksudnya 3 ke atas ke 4 ya, maksudnya kayak gitu. Jadi kalian bisa itu. Untuk yang S3 ada esainya. Kelengkapan berkas ini ada 1 2 3 4. LOE ya, surat keterangan aja, terus kartu hasil studi ongoingnya dikumpulkan juga, itu yang magister ya. Persyaratan pendaftaran ke Mendikbud nggak usah dibaca, tapi kalau kalian pengen baca silahkan dibaca. Ada persyaratan khusus, kelengkapan berkas, terus kemudian apalagi, ini hal-hal yang bisa didapatkan ya. Ini jangka waktu dan komponen beasiswa itu ya biasa, kayak biasa. Kalau S1 ya 4 tahun, S2 ya 2 tahun, S3 ya 3 tahun ya. Komponen beasiswa itu ada biaya pendidikan, biaya hidup, kemudian biaya buku, itu untuk S1, S2, S3. Dan komponen beasiswa pegawai Kemendikbudristek yang kelihatannya cukup banyak ya, cukup banyak ketimbang ini, karena mungkin pentingnya memberikan fasilitas kepada bagian dari Kemendikbudristek agar mereka lebih daripada masyarakat biasa, dan kemudian nantinya bisa memberikan peluang yang lebih besar lagi kepada orang lain ya, tentunya tidak hanya kepada pemerintah ya, atau staf-stafnya ya. Tunjangan awal kuliah, transfer tujuan studi, pulang pergi, dana pengembangan. Jadi ada beberapa hal yang dilebihkan ya sana. Mungkin nanti untuk rinciannya bisa apa ya. Nah, ini dia tata cara pendaftaran bagi yang dituliskan di buku pedoman. Ini linknya ya. Linknya beasiswa.kemendikbud.go.id/login ya. HTTPS. Ini gambarnya. Nah, itu kan ada daftar sebagai peserta ya. Ya, jadi nanti di tutor yang awal itu pasti ada daftar sebagai peserta. Jadi kalian klik daftar sebagai peserta, nanti akan disuruh untuk masukkan biasanya NIK ya, NIK atau nomor emailnya kalian. Siapkan itu aja ya. Kemudian pada halaman utama, di sini NIK, email sama sandi ya. Kalian bisa masukkan itu, kemudian kalau berhasil itu, terus kemudian kata sandinya minimal 6 karakter, bisa 8, bisa 9 atau 10. Saran saya yang paling mudah aja, biar nanti kalian tidak kelupaan ya, atau jangan sampai lupa, karena beberapa teman-teman yang kemudian tanya di kolom komentar di beasiswa sebelumnya itu mereka terkendala akibat kurang telitinya. Jadi kalian harus teliti untuk mendaftar beasiswa agar maksimal ya. Nah, kemudian kalian akan dikonfirmasi lewat ini ya, lewat email. Nah, konfirmasi dulu, setelah daftar konfirmasi pendaftaran dan kalian bisa berhasil. Kalau berhasil kalian bisa login ya. Loginnya seperti saya tadi, alamat surel sama kata sandi aja. Oke, isi formulir pendaftaran setelah berhasil login. Contohnya kayak di bawah ini ya. Biodata, orang tua, organisasi, pengalaman kerja, prestasi, riwayat beasiswa, riwayat pendidikan,
sertifikat kompetensi daftar karya. Jadi kalau kalian punya sertifikat tingkat nasional atau internasional, biasanya ini yang lebih diutamakan. Jadi kalian bisa pasang di sana sebagai karya Anda ya. Terus kemudian daftar karya. Kalian kalau punya tulisan di Kompas misal, di Jawa Pos, atau tulisan di koran-koran opini tentang apapun, kemudian punya jurnal, punya apa, bisa kalian masukkan karena itu mungkin menunjang, terutama yang jurnal ya. Jurnal itu akan lebih bagus. Untuk biodata kayak ini ya, ada KTP, ada foto diri ya. Foto diri tidak terlalu jelas karena memang gambarnya seperti itu ya. Nama lengkap, NIK, tempat tanggal lahir dan lain-lain, ini sudah ada di sini dijelaskan. Golongan, FA. Setelah semua diisi, ini data orang tuanya diisi, dan seterusnya organisasi, pengalaman kerja ya. Ini juga sudah ada. Kayak gitu. Cukup mudah untuk mendaftar beasiswa ini. Jangan terburu-buru kalau saran saya. Kalian download dulu buku panduannya, scroll apa yang harus diisi. Formatnya di sini jelas ya, sertifikat formatnya PDF ya, gambarnya PDF. Jadi kalian bisa kirim format PDF. Jangan format yang lain. Terus riwayat beasiswa, kalau kalian pernah mendapatkan beasiswa sebelumnya, kalian bisa tulis di sana. Riwayat pendidikan, formatnya PDF juga. Nilai sertifikat kompetensi itu juga PDF. Terus kemudian daftar karya, apa aja bisa diupload di sana ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini pengajuan beasiswa. Jadi ada beasiswa, ada keluar pengajuan, dan daftar biaya. Jadi kalian biasanya disuruh mengestimasikan estimasi ketika kalian daftar perkuliahan ya. Jadi estimasinya kalau S1 butuhnya berapa duit kayak gitu ya nanti. Jadi kalian yang mengajukan berapa nominalnya, nanti BU yang menentukan kayak gitu. Soalnya pengalaman dari teman saya yang dapat itu kayak gitu ya. Mengajukan beberapa list ya. List apa saja yang dibutuhkan. Contoh untuk seminar internasional ketika kalian butuhkan, terus kemudian untuk apalah, pokoknya yang penting ya, yang penting-penting pokoknya itu bisa kalian. Nah, daftar biaya, ini biaya apa aja diunggah nanti ya. Nama biaya apa, biaya UKT atau biaya itu kan nanti kalian diberikan uang terus untuk membayar ke kampus kalian, bukan dibayarkan seperti beasiswa. Kalau dulu itu ada beasiswa bidik misi kan langsung dibayarkan. Kalau sekarang KIP itu kan harus bayar sendiri ya, dikasih uang terus dibayar ya. Ini dikasih uang terus kemudian untuk dibayar lah. Estimasinya siapa yang nentuin ya, kalian yang pengen daftar itu. Terus kemudian beranda, ini berandanya apa aja yang harus diisi, surat rekomendasi, terus kemudian surat pernyataan tidak menerima beasiswa LOE, surat penguatan pegawai Kemendikbud, Ristek, sertifikat kemampuan bahasa. Jadi kemampuan bahasa yang saya baca di atas itu kemampuan bahasa Indonesia ya. Biasanya kemampuan bahasa Inggris, tapi ini kemampuan bahasa Indonesia. Tapi oke lah. Terus kemudian ini surat rekomendasi dengan ukuran 1 MB, keseluruhan 1 MB 1 MB. Saran saya itu kalian bisa maksudnya filenya itu dikecilkan ya. Jangan 1 MB pas atau lebih dikit jangan. Kalau bisa 500 ke atas. 700 800 tidak apa-apa. Itu malah oke, asalkan jelas ya, jelas. Asalkan jelas itu yang terpenting. Tapi juga jangan melebihi ketentuan. Kalau melebihi ketentuan ya kalian kesalahan itu namanya. Kalau beasiswa kayak gitu ya akan sulit mendapatkannya ya. Jadi peluangnya harus sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan di sini ya. Jangan sampai berlebih atau jangan sampai kurang ya. Yang sedang-sedang saja atau yang pas-pas saja. Tata cara submit pendaftaran. Pada halaman berkas persyaratan di bagian bawah itu ada halaman tombol submit pendaftaran seperti gambar di sini ya. Ketika tombol seperti pada gambar di atas diklik, maka akan tampil halaman konfirmasi pendaftaran, di mana pada halaman tersebut akan memperlihatkan data mana saja yang sudah diisi dan yang belum.
Jadi nanti akan kelihatan yang belum mana, yang sudah mana. Terus kalau sudah nanti checklist warna hijau, kalau sudah semuanya baru kalian bisa submit ya. Pastikan sudah lengkap semuanya, teliti dengan sangat benar ya. Setelah itu kalian akan mendapatkan nomor registrasi pendaftaran BU kayak ini ya. Nomor registrasi ini merupakan bukti bahwa pendaftar sudah terdaftar sebagai pelamar beasiswa unggulan. Nah, ini untuk pendaftarannya. Tapi kan diundur karena memang ada evaluasi ya. Evaluasi karena browsernya mungkin belum memadai. Oke ya. Oke, mungkin itu terkait beasiswa. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau kalian ingin bertanya soal bagaimana terus kemudian cara untuk mendaftar itu, kalian bisa langsung menuju ke kolom komentar. Tanya apapun bisa. Kemudian kalau nanti saya aktif, saya akan langsung balas uh, pertanyaan dari kalian semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kalian bisa komen-komen di bawah. Oke, terima kasih. Semoga Anda berhasil untuk mendaftar beasiswa unggulan atau beasiswa BU. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.